Selamat sore Mall Kota Kasablanka. Baik, luar biasa semua. Ya, Bapak Ibu semua, gimana tadi sesi yang sudah kita ikuti? Cukup insightful, menarik, dan juga interaktif. Saya yakin di sini Bapak Ibu juga memiliki banyak yang memiliki usaha yang tentunya banyak sekali mendapatkan insight-insight menarik dari sesi yang sebelumnya, gitu ya. Nah, kita pada sore hari ini kurang lebih selama 1 jam ke depan akan ada sesi yang tidak kalah menarik dari sesi sebelumnya. Ada yang bisa tebak, Bapak Ibu semua di sini apa ya sesinya? Tadi sudah sempat di-spill tuh, sempat diberitahu oleh MC sebelumnya. Ada yang bisa tebak? Akan ada sesi apa? Namanya sesi immersive talk. Jadi Bapak Ibu semua kalau bisa lihat di booth sebelah kiri, itu akan ada semacam foto 3D. Nah, kita akan bicarakan soal itu. Jadi bagaimana foto bisa membawa pengalaman imersif bagi kita semua, gitu ya. Nah, tapi sebelum kita mulai sesinya, nah saya sebagai MC akan mengingatkan bahwa di Jakarta Marketing Week 2024 ini kita banyak sekali booth-booth yang Bapak Ibu bisa kunjungi di sini, gitu ya. Baik booth di sini ada Poki, Pertamina, PLN, Antam, serta dan booth M-Corp, serta booth V2. Ada juga booth-booth di Mosaic Walk, yaitu Nivea, Yamaha Music, Bioskop Online, Bright Gas, Periplus, lalu My Pertamina, Mandiri InHealth, dan juga LSPR. Dan tentunya Bapak Ibu semua, kita ada dari Poki, ada program menarik sekali yang Bapak Ibu bisa ikuti. Dan tentunya mendapatkan hadiah yang sangat menarik. Poki memiliki program Capture Your Poki Crush Nut Moment. Jadi Bapak Ibu semua bisa mengikuti dengan cara membeli Poki Crush Nuts di booth Poki di Jakarta Marketing Week, Kokas dari tanggal 15 sampai tanggal 19 Mei 2024. Lalu setelah membeli silakan Bapak Ibu semua follow di Instagram ataupun TikTok Poki @PokiID. Lalu upload your moment with Poki Crush Nuts di IG Story ataupun feed ataupun TikTok. Jangan lupa tag @PokiID dan sertakan hashtag PokiJMW, hashtag PokiCrush, dan pastikan akun Bapak Ibu semua tidak di private. Pemenang dari challenge ini akan diumumkan di official Instagram @poki dan setiap pemenang akan mendapatkan hadiah e-wallet masing-masing Rp200.000 untuk 5 pemenang. Silakan Bapak Ibu semua ikuti, program ini berlangsung sampai tanggal 19 Mei 2024. Begitu. Baik, Bapak Ibu semua, pastinya sudah tidak sabar ingin menunggu sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya ini sangat menarik Bapak Ibu dan pastinya akan menyenangkan karena kita akan merasakan langsung nih pengalaman teknologi imersif, proto hologram dan juga augmented reality. Tanpa berlama-lama lagi, sesi akan dimoderatori oleh Ibu Yeni Rohmalinda. Mari kita sambut sesi Immersive Talk Beyond Reality. Apa kabar Kota Kasablanka? Selamat siang dan selamat datang di Grand Atrium Kota Kasablanka. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, teman-teman semua. Tapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Baik, jadi sebelum kita mulai, perkenalkan saya Yeni Fitra Malinda dari Markplus. Jadi di sini akan menjadi moderator di sesi selanjutnya. Namun sebelum itu, mari kita lihat video dari proto hologram. dari pukul 7 pagi sampai jam 8 malam di
Human plus tech is impact. Apa artinya? Seperti di film Top Gun, pilot harus menguasai pesawatnya, bukan dikuasai pesawatnya. Sama saja. Human must control the technology, not controlled by the technology. Itulah tema kali ini dan harus dipakai untuk yang baik-baik, untuk people, prosperity, planet, peace and partnership. Dan karena itu Anda akan mendapat banyak manfaat dengan datang ke sini. Silakan datang ke Jakarta Marketing Week ke-12. Oke, baik. Oke teman-teman semuanya, jadi ini salah satu cuplikan sedikit gitu ya, nanti yang akan kita bahas bareng-bareng, yang akan kita diskusikan bareng-bareng. Nanti kira-kira apa yang akan kita lihat, kita ada fun immersive game-nya juga di sesi kali ini. Jadi selamat datang di sesi Immersive Talk Beyond Reality di Day 2 Tech Day. Nah sebelumnya kita ingin mengucapkan selamat datang juga, di sini ada community partner kita dari Ikatan Mahasiswa Periklanan Kreatif UI. Dan di sini juga ada dari Himpunan Mahasiswa Bisnis Kreatif Vokasi UI juga. Oke, baik. Nah, di sesi kali ini kita akan berdiskusi mengenai esensi dan dampak perubahan teknologi yang mampu membuat transformasi bisnis dan marketing melalui sudut pandang perusahaan teknologi imersif yang canggih. Selain itu nanti hadirin sekalian, teman-teman sekalian akan melihat atau merasakan langsung, karena kan kalau dijelaskan dan merasakan langsung sedikit beda ya teman-teman. Merasakan langsung tentang teknologi proto hologram dan AR melalui fun immersive activity. Jadi semuanya stay di sini, terus engage, terus dengerin, jangan lupa siapin pertanyaan-pertanyaannya nanti yang bisa langsung ditanyakan kepada para pembicara kita pada siang hari ini. Nah, ngobrol tentang imersif ya teman-teman semuanya. Tapi sebelum ngobrol tentang imersif, aku sedikit terdistract nih sama di sebelah sini. Ada kursi-kursi estetik nih dari Herman Miller yang disponsori oleh Review Design. Nah, ngobrol imersif ya teman-teman semuanya. Nah, imersif ini merupakan salah satu kata kunci di buku Marketing 6.0, The Future is Immersive. Kita juga hari ini kedatangan beberapa tamu istimewa yang dapat memberikan insight seputar teknologi imersif dan kira-kira dampak jangka panjangnya terhadap bisnis dan marketing itu seperti apa sih gitu. Langsung saja, mari kita sambut pembicara hebat kita yang pertama dari V2 Indonesia, yaitu Mas Nandian Banyu selaku Chief Marketing Officer dari V2 Indonesia. Untuk Mas Nandi, silakan naik ke atas panggung. Baik, lalu selanjutnya kita ada pembicara hebat kedua kita, yaitu dari Assembler, Mas Hasbi Asyadik selaku Founder and CEO Assembler. Untuk Mas Hasbi, kami persilahkan. Oke baik, selamat datang Mas Nandi dan Mas Hasbi dan terima kasih banyak atas waktunya pada sore hari ini. Selamat siang Mbak. Selamat siang, kabarnya bagaimana Mas? Sehat. Mas. Aku agak kurang sehat tapi oke. Oh agak kurang sehat tapi oke, kita doakan semoga cepat sehat ya Mas ya. Thank you. Oke baik, sebelum kita mulai sesinya Mas pemaparannya, kira-kira menurut Mas Nandi dan Mas Hasbi, immersive teknologi itu seperti apa sih Mas? Mungkin teman-teman kita ingin dapat insight lebih lanjut ya Mas ya. Boleh dari Mas Nandi, silakan. Oke. Immersive teknologi sekarang tuh nggak lepas ya sekarang untuk kebutuhan brand, kebutuhan konten dari teman-teman yang mungkin di kampus juga daily-nya gitu kan tetap butuh konten-konten yang imersif. Imersif tuh luas banget, nggak cuman dari produk atau dari barang aja, tapi imersif itu bisa dari kata-kata, dari gambar, dari visual yang nantinya orang menikmatinya dengan enak dan mulai dari sound nggak cuman visual aja, tapi audio tuh juga termasuk imersif gitu. Kurang lebih kayak gitu sih Pak. Oke baik, terima kasih banyak Mas Nandi. Kalau dari Mas Hasbi silahkan Mas, pengertian imersif menurut Mas Hasbi. Mungkin dari saya nambahin dikit ya. Immersive teknologi itu teknologi di mana kita bisa immerse gitu, masuk ke dalam suatu digital environment.
biasanya kalau dari practicality-nya ada dua lah. AR dan VR mungkin ada yang pernah dengar ya. Jadi kalau AR, kita membawa digital object ke dunia nyata. Kalau VR, kita yang masuk ke dunia virtual. Gitu. Jadi pelibatan digital object di keseharian kita atau di environment kita itu sudah termasuk immersive. Ditambah tadi audio gitu ya, semua experience itu bahkan next levelnya bahkan ada sampai ke sense gitu kan. Itu intinya to make our audience itu ngerasa immerse gitu, merasa masuk, merasa attach dengan konten yang gitu sih mungkin ya. Oke baik, terima kasih banyak Mas Hasbi. Oke langsung saja kita masuk ke pemaparan. Yang pertama dari Mas Nandi, untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oke, buat kali ini sangat-sangat terima kasih banget udah di-invite sama Mark Plus Event dan juga Marketeers untuk bahas topik unlocking digital transformation. Yang mungkin sekarang lagi dibahas sama teman-teman Mark Plus adalah human and tech yang jadinya impact. Nah ini termasuk juga sama apa yang udah Vito kerjakan saat ini. Introduction aja, Vito itu sampai dari 92 sampai sekarang kita selalu ngikutin wave gelombang teknologi yang sekarang ini hadir di dekat kita. Mulai yang terdekat sampai yang masa depan. Kita selalu pengen jadi pioner. Mulai dari elevate your lifestyle lah istilahnya. Jadi yang suka olahraga, yang suka film, yang suka musik, semuanya tuh pasti ada berbau teknologinya. Nah kita support solution terkait hal tersebut. Gitu. Nah apa sih Vito Indonesia ini? Mungkin teman-teman dari UI dan teman-teman yang lain belum tahu Vito. Vito itu adalah company kami yang menghadirkan solution untuk hardware sampai dengan software. Jadi kita serve mulai dari visual sampai dengan audionya, government, B2B, private company, sampai dengan mulai entertainment, kita support semuanya gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu, nanti mungkin aku bisa jelasin detail. Ya ini tadi turunannya dari Elevate, reading the wave-nya tuh apa aja. Kami pengen jadi pioner, produk-produk kami nggak cuman hologram aja yang mungkin tadi teman-teman saksikan di sini. Tapi ada beberapa produk lain yang mungkin nanti aku jelasin lagi. Kita tuh kalau misalkan brand-brand yang udah pernah kerja di kami, kebanyakan memang luxury brand, mulai dari retail, mulai dari media, mulai dari agensi, itu memang lumayan brand-brand yang udah ada namanya dan skalanya mungkin udah global. Terus kita pengen jadi menghadirkan solution teknologi itu yang memang eksklusif. Jadi memang mungkin kalau dibilang di company lain tuh belum ada, tapi kita hadirin dulu di sini untuk bantu teman-teman dari berbagai lini bisnis gitu. Terus ya kita ngikutin trends lah, mulai dari tahun ke tahun. Sekarang mungkin Mas Hasbi lagi banyaknya AI, dan AI itu juga terkonek juga dengan teknologi, jadinya kita juga ngikutin lah wave itu. Nah mungkin ini yang tadi Bapak Ibu dan teman-teman UI saksikan, di sebelah kiri saya ada hologram, namanya proto hologram. Proto hologram ini dari US, salah satu foundernya adalah Paris Hilton dan juga Howie Mandel dari American Got Talents. Sering banget dibuat untuk show, mungkin di Hollywood sering banget buat gimmick-gimmick launching film di sana. Jadi hologram ini, hologram 4.0 namanya, bisa teleconference, bisa komunikasi dua arah, ada kameranya, ada speakernya. Jadi misalkan teman-teman pengen ada kelasnya tapi di kampus. Nah narasumbernya nggak perlu ke kampus, narasumbernya mungkin di rumahnya aja, bisa datang live ke kampus ngajarin teman-teman sekalian untuk belajar. Nah itu contoh gampangnya lah istilahnya.
aku mungkin tunjukin salah satu video. It's good to see you. I think some of you thought that you already Bisa saw me dilihat. today. You didn't. It was I was a hologram. There's a company called Proto. It creates holograms, and I got a hold of one of their machines. And I am so happy that you're here for our final season. I'm getting ready for the show, and that's why I made this hologram to welcome you. Is that really you? It is me. Is it really you? Oh my gosh! Holograms are no longer the talk of science fiction. A company selling a 7-foot-tall booth into which you can beam a 3D image of yourself anywhere in the world. I'm beaming in from Los Angeles into a device that we have in New York right before you. It's so what we've all dreamed of. Shout out to the Proto team for beaming me in live. All right, noted germaphobe Howie Mandel has found the perfect solution to mask mandates. Proto. It's not me. It's Proto. So cool. Kurang lebih kayak gitu, very very interesting. Kita bawa hologram ini itu di mungkin awal 2022. Lalu kita collab dengan beberapa teman-teman media, teman-teman artis, teman-teman agensi yang memang butuh untuk experience brandnya lebih keren lagi, lebih imersif lagi yang tadi kita bilang. Jadi nanti mungkin aku bisa demoin apa aja sih yang bisa digunain sama si Proto hologram ini. Nah, aku langsung cepet aja Mbak. Jadi selain hologram kita ada virtual human. Virtual human ini kita create dari awal virtual human ini untuk assistance. Mungkin assistance di bidang hospitality, di bidang retail, itu kita bisa create tersebut. Kebetulan nih memang kami udah ada beberapa project dengan banking yang memang mereka udah menggunakan virtual human untuk kebutuhan customer service gitu. Nanti mungkin bisa dilihat juga di websitenya Vitu. Habis itu immersive content, jadi kalau teman-teman keliling-keliling Jakarta, itu pasti ngelihat anamorphic. Apa sih anamorphic? Itu tuh 3D content yang mungkin teman-teman udah sering saksikan di Sarinah dan segala macamnya. Nah, kita bisa create hal tersebut. XR, AR, VR, dan Unreal Engine content kita juga bisa create. Kita ada studio juga di Otista, kerjasama dengan Pusat Film Negara. Mungkin kalau tahu PFN, di sana mungkin teman-teman yang nanti mungkin cocok jurusannya, bisa belajar bareng. Kita sering ngadain webinar juga. Jadi teman-teman bisa belajar production, mulai bikin konten gimana, itu bisa banget. Terus habis itu kita bisa develop software development. Ya ini beberapa contoh virtual human. Kita ada Vivi namanya dari Virtual Human Vitu Indonesia. Nah ini contoh anamorphic yang mungkin teman-teman sering saksikan juga. Sampai ke software development, apps dan juga website. Ya ini yang kita bikin dari awal, si Vivi ini, Virtual Influencer Vitu Indonesia. Udah ada beberapa corporate yang menggunakannya, jadi kita custom made juga. Misalkan mau di bank, misalkan mau di kepolisian, itu kita bisa create semuanya lah, bajunya, mungkin suaranya, itu kita bisa create sesuai apa yang diminta klien. Selain itu, what we provide, extended reality yang tadi aku udah ceritain, virtual production, VR, AR, AI, hologram, dan digital twin. Nah ini ada video lagi yang tadi mungkin aku sharing. Kita ada studio namanya IMX Star, lumayan juga udah ada banyak yang mungkin production film di sana, iklan. Nah mungkin teman-teman bisa lihat. Karena waktunya udah mepet, ini closing dari saya, virtual reality, augmented reality, digital experience,
itu adalah pendongkrak ekonomi mungkin nantinya, perekonomian di 2030. Aku ngambil dari kutipan dari PwC yang mungkin nantinya company-company seperti kita ini bisa bantu perekonomian di Indonesia ya Mas. Kurang lebih kayak seperti itu dari saya, terima kasih Mbak. Terima kasih banyak Mas Nandi atas sharingnya. Ini menarik sekali ya Mas ya, berarti ini bagaimana kita seperti mempush forward dunia. Kan kita kemarin apalagi ada COVID serba digital online, tapi di sini kita buat lebih imersif, lebih seperti kita merasa orang itu di depan kita 3D, Ya, berbentuk betul. 3D gitu ya Mas ya? Betul banget. Jadi mungkin dibutuhkan banget dulu pas zaman pandemi ya. Nah itu zaman pandemi pun kita udah ngulik beberapa teknologi apa nih Mbak yang sekarang kan semuanya serba online. Nah ini terjadilah barang-barang ini yang sekarang kita serve ke company. Oke baik, terima kasih banyak. Sangat menarik Mas insights-nya, terima kasih banyak. Kami ingatkan kembali kepada audiens jika ada pertanyaan silahkan dicatat, nanti ada sesi tanya jawab. Selanjutnya kita lanjut ke pemaparan dari Mas Hasbi untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Hasbi, founder dan CEO dari Assembler, sebuah startup dari Bandung yang fokus di teknologi augmented reality, walaupun extended to VR dan XR juga gitu ya. Di sini ada yang tahu AR? Angkat tangan. Tahu ya? Udah biasa lah ya augmented reality. Digital object ada di dunia nyata. Mungkin saya coba tunjukin satu video contoh. Ini salah satu proyek kami, proyeknya Assembler bareng WWF dari US. Di sini kita lihat nih ya, ini ada hutan, terus ada monyetnya juga. Di sini hutannya digital guys, jadi hutannya nggak ada, living roomnya ada beneran. Nah, di project ini user itu dimungkinkan untuk mengeksplorasi si hutan ini. Dan cara mengeksplorasinya itu harus beneran jalan gitu. Di sini ada yang main Pokemon Go nggak? Waktu rame banget tuh di 2017 ya. Iya betul Mas. Ada yang main Pokemon Go? Saya juga main Mas. Ada ya, oke. Jadi experience yang tadi dilihat itu bisa digolongkan namanya itu augmented reality. Di mana objek tadi ya, objek digital itu muncul di hadapan kita dalam bentuk immersive gitu. Di mana kita bisa berinteraksi dengan objeknya, kita bisa klik, kita bisa ngobrol bahkan gitu ya. Dan ya ini tipe konten yang jauh lebih interaktif ya. Misalnya kalau kita nonton video biasanya kan statik satu arah. Kalau immersive itu kita bisa two ways gitu communications ya. Nah sebenarnya kenapa sih immersive teknologi? Nah, yang pertama we believe, at least Assembler believe gitu ya. This is gonna be the new way people access informasi. Karena sekarang kita ngakses informasi itu bentuknya gambar, teks, video, audio gitu ya. Nah this kind of content itu akan jadi the next levelnya. Bentuknya 3D dan interaktif, dua arah. Kita bisa berinteraksi dengan digital content ini di sekitar kita gitu. Nah itulah kenapa kita punya misi untuk mendemokrasikan AR ini for everyone gitu. Karena AR itu kita sadar betul, AR itu quite kompleks lah, rumit lah. Buat awam pasti bingung bikinnya dari mana dulu nih, bikin 3D dulu atau bikin animasi dulu. Nah kita simplify prosesnya. Di sini ada teman-teman mahasiswi kan, angkat tangan. Nah kebetulan Assembler Studio ini lumayan populer di antara mahasiswa-mahasiswi ini. Karena biasanya mereka bisa bikin tugas kuliah atau media ajar interaktif pakai Assembler semudah drag and drop kayak tadi prosesnya. Nanti saya liatin lebih detailnya lagi. Jadi konten kalian tuh bisa jadi sangat hidup gitu ya, bentuknya 3D dan share-nya pun via link gitu, bahkan gak harus install aplikasi apapun. Nah, oke, next mungkin. Ya. Nah ini contoh editornya Assembler Studio. Di sini pada tahu Canva ya? Tahu Canva ya? Nah Assembler Studio itu kayak Canva, cuman kontennya 3D gitu. Jadi kita mau bikin apapun tinggal drag and drop, library-nya ada, semuanya udah tinggal geser-geser, kayak main The Sims gitu ya. Udah gitu udah tinggal dipublish dan kalian udah bisa bikin immersive experience kalian sendiri gitu. Makanya anak-anak mahasiswa kuliah gitu, guru-guru dosen mereka pada bikin interactive simulations, semudah drag and drop itu pakai Assembler. Gitu. Dan ini web based ya.
Jadi tinggal ngetik assembler studio itu udah langsung bisa bikin langsung kayak gini. Nah, implementasinya kemana sih immersive itu? Ada beberapa. Yang pertama dari sektor edukasi, jelas ya karena elemennya visual, animasi, ada suaranya, bisa interaktif. Edukasi itu pasti seneng banget, anak-anak tuh pasti seneng banget karena sifatnya yang visual gitu. Karena otak kita tuh mendigest informasi tuh 60.000 kali lebih cepat kalau bentuknya tuh visual, interaktif gitu dibanding kita baca teks. Nah yang kedua enterprise. Enterprise itu biasanya pakai AR atau pakai immersive content itu untuk training dan marketing bahkan. Seperti yang tadi Mas Banyudo jelasin ya. Jadi kontennya bisa interaktif, bisa meng-engage customer, bisa lebih seru, bisa lebih kenal produknya lebih in-depth gitu. Nah sektor yang ketiga itu kreatif of course. Kreatif keluaran AR ini bisa macam-macam. Kita bisa bikin buku augmented reality yang kalau pernah lihat gak kalau buku di scan terus keluar 3D gitu di atas bukunya. Nah kalian bisa bikin sendiri pakai Assemble Studio kayak tadi. Jadi library 3D-nya udah disediain ada 6.000-an lebih lah ya 3D objeknya gitu. Nah hasilnya tuh bisa jadi kayak gini nih yang sebelah kanan. Ini ada burung di atas buku jadi ini bukunya di scan terus keluar 3D burungnya gitu. Dan itu sangat mudah gitu dibuatnya. Nah, impact-nya apa sih kalau kita implement this kind of technology? Ini ada beberapa elemen yang bisa, immersive content bisa ngedrive those elements. Yang pertama engagement, karena tadi ya elemen interaktif itu engaging banget. Gitu. Memorability, karena bentuknya visual. Connections, karena kita connect langsung dengan kontennya dua arah. Brand loyalty, ini meningkatkan brand loyalty karena kita ngerasa lebih dekat gitu ya dengan kontennya. Lalu conversion dan performance gitu. Nah, future-nya gimana? Di sini teman-teman ada yang tahu Vision Pro nggak yang Apple kemarin launching? Nah, Assembler itu ada integrations sama Apple Vision Pro. Aduh, nggak bisa di-play ya? Oke, videonya nggak bisa dilihatin. Tapi intinya konten yang nanti dibuat pakai Assembler Studio itu bakal bisa dilihat oleh Vision Pro atau any other future gadgets gitu. Karena kan sekarang lagi balapan ya. Meta, Google, Microsoft, Apple, itu mereka balapan lagi bikin smart glasses yang di-embed AR dan AI gitu. Dimana nanti kita ya kemampuan kita di-infuse dengan those elements ya, digital dan AR dan AI gitu. It's gonna be fun moving forward, jadi ya cobain Assembler Studio. Thank you guys. Makasih banyak Mas Hasbi. Oke, baik teman-teman semuanya. Sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, teman-teman yang punya pertanyaan silahkan dicatat. Kita tanya jawab di sesi ini, nanti setelah sesi ini kita akan ada sesi yang sangat seru karena kita akan ada fun immersive game. Di mana kita akan coba proto hologram yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Nandi dan kita juga akan main di sini menggunakan assembler seperti itu. Kalau misalnya teman-teman kira-kira bisa download aplikasinya sekarang, jadi nanti kita tinggal main saja silahkan ya teman-teman assembler di App Store atau di Google Play. Saya ada pertanyaan untuk pertama Mas Nandi dulu Mas. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Nandi dan Mas Hasbi, banyak sekali sebetulnya potensi-potensi dan peluang opportunity yang bisa kita ambil dari teknologi imersif ini. Nah kira-kira potensi atau prospek dari proto hologram dalam menciptakan pengalaman yang lebih mendalam atau lebih personal ya Mas ya kira-kira untuk konsumen di Indonesia tuh kira-kira seperti apa Mas? Untuk hal tersebut mungkin di around 1 year ini kita buktiin mereka tuh kayak lebih kerasa lah dari segi experience-nya. Karena biasanya kalau misalkan teman-teman lihat brand terus mereka ada satu experience tapi di LED atau mungkin di digital signage ya udah flat dan segala macamnya. Cuman kalau misalkan kita bedain sama hologram, mereka tuh kayak hadir aja nih live di depan kita langsung. Jadi kayak ngerasanya ya lebih real, terus kita lebih ngerasain aja feel-nya dari apa yang mungkin disampaikan sama brand tersebut. Seperti itu sih Mbak. Oke, berarti lebih terpersonalisasi gitu ya Mas ya? Ya, lebih tersampaikan lah. Gitu. Oke, baik Mas. Waktu itu kalau nggak salah saya tidak sengaja nemu
bukan proto hologram ya Mas ya, masih layar Ya, aja. Cuman idenya waktu itu cukup menarik karena saat itu orang-orang jadi terengage tuh Mas. Karena ada layar, ada penyanyi seperti live music tapi ada kameranya gitu. Oke. Tidak se-3D itu tapi meningkatkan engagement gitu ya Mas ya. Nah kalau dari proto hologram sendiri kira-kira selain seperti itu ya Mas, kira-kira untuk perusahaan yang ingin meningkatkan customer engagement misal di store mereka gitu Mas, potensi dari proto hologram ini sebetulnya sebesar apa gitu Mas? Oke. Proto hologram ini kalau misalkan di luar itu udah dipakai sama retail store kayak mungkin di mall-mall. Jadi mereka digunakan untuk display produk, ditaruh di front store-nya mereka. Terus produknya itu dibikin 3D, terus misalkan mereka punya brand ambassador, mereka bisa munculin langsung di sana dengan mungkin misalkan pakaian ya dengan pakaiannya gitu-gitu. Jadi banyak banget hal kreatif yang bisa dimunculin di dalam satu layar ini gitu. Terus pas misalkan brandnya mungkin ada highlight event, nah mereka bisa live juga. Jadi gak cuman di layar aja looping video dan segala macam, tapi dengan satu alat ini mereka bisa live, bisa tapping, bisa munculin produk, semua udah satu package lah Mbak gitu. Oh menarik sekali nih untuk alatnya ya Mas ya, sangat bisa memberikan satu added value sebetulnya untuk pemasaran misalnya di store gitu ya Mas ya. Oke baik, selanjutnya untuk Mas Hasbi, dalam konteks bisnis, pemasaran, advertising, kira-kira bagaimana teknologi dari yang ditawarkan oleh Assembler hari ini mampu digunakan untuk membangun ikatan emosional yang lebih tinggi dengan konsumen? Iya, kalau konteksnya untuk membangun ikatan emosional ya, sebenarnya itu depends on kontennya kan ya, kontennya apa. If you can create konten yang bikin moving gitu ya, bikin orang move, storytellingnya bagus gitu ya, cause-nya ada misalnya, itu pasti regardless medianya, itu pasti feel connected lah gitu kan. Ditambah apalagi kalau misalnya kita gabungin dengan sesuatu yang immersive gitu kan. Jadi secara nature immersive content emang ya immersive gitu, ditambah misalnya storytellingnya bagus dan emotional gitu ya, bisa menggerakkan orang, itu jauh lebih powerful lagi gitu sih. Oke baik, terima kasih banyak Mas Hasbi. Mungkin dari teman-teman di audiens apakah ada pertanyaan kira-kira? Hayo, kira-kira ada yang mau tanya atau kira-kira ada yang mau disampaikan gitu untuk immersive teknologi, misalnya gimana ya kita bisa pakai teknologi proto hologram dan IR dari Assembler untuk misalnya di education gitu. Misalnya kita ingin belajar tapi kira-kira bagaimana bisa mengevolusioner cara pembelajaran diberikan gitu misalnya. Kalau dari Mas Nandi boleh disampaikan Mas. Sebenarnya teknologi ini tuh sering banget dipakai untuk kedokteran. Jadi misalkan dosen dia pengen jelasin organ jantung misalkan. Nah kita bikin 3D-nya, real 3D-nya, dia bisa tinggal gerak-gerakin dan kalau misalkan cuman di gambar atau di buku kan cuman 2D aja ya. Jadi nggak semua bidang teman-teman bisa lihat. Nah cuman kalau misalkan di hologram ini kita 360 bisa lihat. Jadi kayak memudahkan. Itu kalau misalkan sampelnya dari segi kedokteran gitu sih Mbak. Oke, makasih banyak Mas Nandi. Wah menarik banget nih Mas ya, apalagi kedokteran kan agak banyak yang perlu. Betul. Ya, jadi dengan ini tuh kita bisa melihat secara 3D dan cuma 2 dimensi. Oke, kalau dari Mas Hasbi silahkan Mas. Ya, kalau dari sektor pendidikan sebenarnya obvious lah. Elemen visual itu membantu deliver informasi tadi. Jadi kita menyerap informasi jauh lebih cepat karena visual. Nah, Assembler sendiri user terbesarnya itu sekarang di sektor pendidikan. Jadi memang teachers, student gitu ya, mahasiswa, dosen itu pakai tools kita untuk bikin presentasi interaktif, bikin media ajar interaktif, bikin konten-konten kewirausahaan kreatif gitu ya, macam-macam hasil olahannya gitu ya. Tapi intinya itu tadi, di edukasi elemen visual itu sangat-sangat membantu lah dan sangat disukai lah oleh siapapun, nggak cuma anak-anak. Kita juga lebih seneng lihat ya sesuatu yang visual ya, 3D animation, interaktif dibanding baca teks gitu kan.
Hanya itu nature-nya manusia lah, lebih cepat nangkep gitu. Nah, hubungannya sama pendidikan yang tadi, gitu. Oke, makasih banyak Mas Hasbi. Oke, langsung saja kita masuk ke sesi selanjutnya yang sangat-sangat seru nih teman-teman semuanya. Tapi kita butuh partisipasi dari teman-teman semuanya nih untuk coba. Pertama ada proto hologram dari Vitu Indonesia dan selanjutnya nanti ada AR game dengan assembler seperti itu. Tapi sebelum kita mulai boleh dibantu mungkin teman-teman download dulu ya aplikasi assembler dulu untuk persiapan. Jadi nanti waktu kita mau main tinggal kita main saja. Oke, baik langsung saja kita dengan Mas Nandi ya Mas ya. Teman-teman mungkin dari mahasiswa UI kalau misalkan pengen lihat dekat boleh banget maju ke depan. Kita bisa lihat bareng-bareng lebih dekat bentuknya kayak gimana, nggak usah malu-malu. Kalau mau coba trial boleh banget. Harus dong coba Pak. Iya, jadi hologram ini kurang lebih ukurannya 2,5 meter dengan tinggi 2,5 meter dengan lebar 70, layarnya 4K. Jadi misalkan syuting dengan iPhone pun bisa, teman-teman bisa gunain banget. Terus interaktif, jadi di sini dilengkapi dengan kamera. Jadi nanti orang yang di balik layarnya itu bisa say hello juga ngelihat teman-teman yang ada di sini gitu. Terus dilengkapi juga dengan speaker, jadi kalau misalkan ada acara-acara di kampus atau gimana yang mungkin crowd-nya, audiensnya nggak terlalu banyak, bisa pakai ini aja. Cuman kalau misalkan audiensnya lumayan banyak dan juga dengan kondisi tempat yang gede, nah itu kita bisa extend di audio yang lain gitu. Nah ini contohnya Noval. Noval juga mahasiswa juga, cuman dia internship di Vitu Indonesia. Dia bisa ngeliat teman-teman, coba Noval mungkin bisa say hello dari sana. Nah, kita bisa lengkapin juga, misalkan teman-teman ada acara kampus, bisa dilengkapi dengan beberapa konten-konten juga gitu. Nah, tolong boleh diganti dengan konten yang lain, jadi nggak cuman live aja. Jadi misalkan nih, kita mau ada acara di Surabaya, tapi orangnya di Jakarta, nah itu bisa juga. Jadi nggak perlu speakernya ke Surabaya, tapi tinggal di Jakarta aja bisa live ke Surabaya. Nah ini contoh-contoh kontennya. Dia bisa untuk live performance, misalkan penyanyi mau ada acara atau ada acara di kampus, dianya lagi di rumah gitu bisa juga gitu dilakukan. Ini ada beberapa 3D konten juga yang bisa kita show. Jadi kalau misalkan di Jepang, di Korea, hologram ini dipakai juga untuk museum. Jadi di beberapa museum di Korea itu menggunakan hologram ini untuk show produk seniman-seniman di sana. Jadi jatuhnya lebih real lagi. Kalau untuk entertainment, nah untuk entertainment tuh bisa digunain untuk showcase seperti ini. Nah ini untuk produk. Jadi kalau produk kayak gitu, mungkin ada beberapa konten yang lain yang bisa di showcase. Nah ini contohnya Howie Mandel. Ya kita pernah satu hari kita live connect dengan Howie, dia di LA dan kita di Jakarta. Itu mungkin delaynya cuma dikit banget, tapi kita bisa kayak teleponan. Cuman memang bener-bener real kita lihat orangnya gitu. Jadi bener-bener bantu banget buat teman-teman yang butuh teleporter atau teleconference gitu, sangat-sangat membantu banget. Nah ini bisa digunain juga untuk entertainment, misalkan untuk gimmick-gimmick nyanyi atau apa, bisa keluar dulu di sini. Dan box ini juga bisa di cover gitu. Boleh ada konten yang lain, Bri? Jadi memang banyak banget
yang bisa kita manfaatkan dari si hologram ini. Nah ini contoh-contoh mungkin yang jago-jago gambar 3D segala macam boleh banget dimasukin ke hologram ini. Jadinya lebih real lagi gambarnya. Banyak banget art exhibition juga yang pakai proto hologram ini untuk eventnya. Jadi lebih experience, lebih hidup lagi. Kurang lebih seperti itu sih Mbak. Oke, baik. Kalau teman-teman ada yang mau coba, boleh banget. Salah satu bisa coba di sini, nanti bisa direkam. Boleh silakan. Boleh mundur lagi, boleh diarahkan. Nah, mungkin ada salah satu temennya bisa videoin. Lumayan buat jadi konten ya Mas ya. Ya, benar banget. Jadi ini sebenarnya bisa juga digunain untuk wedding. Misalkan mau pre-wedding tapi bosen di TV, bisa juga dimunculin di sini. Dan ini bisa di-record juga. Cuman bedanya memang nggak kayak foto booth ya, beda ya. Lebih ke experience video seperti itu. Nah ini bisa, nah Masnya bisa foto di sini bareng sama kayak kembar berarti. Nah foto di sini boleh. Kita bisa gunain ini untuk, nah bisa di sini. Nah bisa foto bareng. Tapi kalau emang dari looknya kelihatan lebih 3D ya Mas ya, lebih seperti orangnya di dalam situ. Benar betul banget, kayak gitu. Nah mungkin ini bisa jadi pembelajaran juga untuk teman-teman, untuk explore lagi. Mungkin nanti kalau udah di dunia kerja, bisa lebih banyak lagi creative thinkingnya dengan teknologi-teknologi dari Vito Indonesia. Boleh di follow Instagram kita, Vito Indonesia. Nanti teman-teman bisa, bisa, boleh, berdua bisa. Kalau mau coba silahkan. Nah nggak apa-apa nanti dilanjut aja. Nanti karena masih ada lanjutan acara tapi teman-teman kalau misalkan mau trial silahkan. Kita sampai jam 9 malam kok di sini. Masih bisa kalian gantian ya. Oke baik. Thank you, makasih Terima kasih banyak Mas Nandi dan Vito Indonesia atas Fun Immersive Game-nya ya. Tapi kita masih ada satu lagi teman-teman, boleh balik ke kursi masing-masing, kita masuk ke game selanjutnya. Untuk teman-teman nanti yang ingin coba proto hologram, nanti bisa langsung saja ke booth proto hologram di sini. Main sebanyak mungkin juga nggak apa-apa sampai di hari Minggu masih di sini. Gitu. Oke teman-teman, silahkan duduk di tempat masing-masing dan silahkan mulai sekarang ya teman-teman, di layar sudah ditulis juga, ada QR code-nya juga. Silahkan download aplikasi Assembler sebelum kita main game selanjutnya, seperti itu. Kira-kira di sini sudah download semuanya kah? Sudah? Oke, sambil kita tunggu sebentar lagi ya, di sini ada Mbak Zahra. Oke, Mbak Zahra mungkin mau menjelaskan lebih lanjut ya. Nanti kita kira-kira kita main game seperti apa yang kita lakukan. Ya silahkan Mbak Zahra. Oke, halo selamat sore teman-teman. Oke, jadi aku mau guide teman-teman untuk kita main games. Ini bakal seru banget dan agak sedikit brutal mungkin. So, jadi teman-teman boleh download Assembler Studio namanya, ada di App Store maupun Play Store. Logonya ada huruf A warna putih, terus backgroundnya warna biru. Let me know kalau misalkan ada kendala ya. Ada yang ada kendala nggak? Atau lagi download? Oke. Nah teman-teman sambil nunggu aku mau sedikit kenalin kalau misalkan fungsinya teman-teman nih ngedownload Assembler Studio bukan cuma buat games ini aja, tapi teman-teman bisa bikin konten 3D AR yang tadi Mas Hasbi udah jelasin gitu. Sebenarnya teman-teman bisa akses ini di website, jadi nggak perlu download apapun di iPad, di laptop gitu ya, dan satu akun aja bisa dipakai di semua device gitu. Oke, ada yang udah download kah? Oke, Mbaknya mau ke depan nggak temenin aku? Kita ada beberapa stiker lucu. Stiker dia, jadi dia itu maskot Assembler, namanya Blur. Boleh teman-teman yang udah download dan mau coba gamesnya, ayo ke depan biar lebih enak main gamesnya. Thank you. Ya. Oke, Mas yang pakai kemeja, silakan Mas, follow. Oke, let's go. Ya, ayo. Let's go.
Oke, teman-teman udah pada download ya berarti ya. Oke, jadi di exit aja dulu si aplikasinya. Terus scan QR ini, nanti bakal ngedirect ke aplikasi yang tadi. Oke, ada masnya seru. Oke, di back dulu, terus pakai kamera biasa aja. Oke, teman-teman semuanya yang di sini selain yang di panggung, ayo kita main bareng ya. Karena ada voucher nih, ada 10 voucher untuk peserta dengan nilai terbanyak. Oke, nah jadi sebenarnya kita punya leaderboard. Bisa ditampilin nggak ya kira-kira tim? Ya, sambil diproses ya mungkin ya. Nah teman-teman, nah ini tuh berarti udah ready to play gitu. Wah, tuh bentar ya. Nah kalau agak digeser aja sedikit, bentar. Nah nanti tinggal diklik yang buletan kuning. Nah dia maksudnya gede banget, jadi agak munduran. Jadi itu karena terlalu dekat. Nah udah, nanti tinggal saya yakin agak digeser di surface mas. Jadi agak digeser layar agak ke bawah aja biar dia mau nge-scan bidang datar gitu. Nah. Nah, kayak gitu kan kecil ya. Oke, sudah? Ya, wait, biar mainnya bareng-bareng. Ini diklik saya yakin, diisi dulu data dirinya. Ya, tap. Nah, ini saya yakin mas, diisi dulu data dirinya. Teman-teman kalau ada yang mau main tapi malu buat ke depan, boleh angkat tangan aja kalau ada yang kendala ya. Nanti aku bantu main. Sudah? Tunggu dulu, sabar. Oke, nih jadi bakal ada instruksinya teman-teman, bakal ngumpulin koin sebanyak-banyaknya. Jadi koinnya tuh bisa random, bisa di atas, bisa di bawah, teman-teman mau loncat, mau tiduran, terserah. Pokoknya iya nanti, nah terus nanti dia tuh bakal ada monster yang berkeliling di sekitar. Dan itu tuh harus dihindarin karena nanti ngurangin koinnya gitu. Nah ini udah mulai, ini sudah 10 detik lagi. Nah terus kalau misalkan ada tanda seru di dekat-dekat sini berarti si monsternya dekat-dekat situ gitu. Jadi harus dihindari, betul. Tinggal dimulai aja. Ya, bisa main lagi kok. Lagi aja. Nah, ini leaderboardnya. Dideketin aja, jadi harus sedekat mungkin. Nah, berarti itu jauh tuh koinnya soalnya kecil. Mungkin teman-teman di audiens boleh sekalian jalan-jalan ke sekitar sini mau main kan. Jangan lupa teman-teman ada 10 voucher Kabobs buat 10 orang dengan nilai tertinggi. Yuk teman-teman berdiri, kita muter-muter buat ngambil poin. Ya gitu ya. Di voucher 10 voucher Kabobs. Awas jatuh. Nah ini nanti kalau ada tuh di sini, tapi tuh Ivan kan nomor 5. Berarti ada lagi, ayolah naik lagi, main lagi. Hati-hati ada tangga, ada kursi, ada meja. Tahu ya temennya ditabrak gak sengaja. Iya itu dia. Oke, mungkin teman-teman semuanya bisa ke booth ya. Mungkin di situ akan ada banyak poin ya teman-teman semuanya. Boleh kelilingan di sini, waktunya masih ada. Ada voucher menunggu nih. Boleh lagi. Pokoknya kalau misalkan teman-teman main yang kerekam di leaderboard itu yang terakhir main. 5 orang di atas leaderboard kali ini yang main sampai jam 5 bakal aku kasih beberapa stiker blur. Boleh mungkin di sekitar kanan kiri panggung juga ya teman-teman semuanya di booth. Nanti mungkin ada lebih banyak poin justru di situ. Atau di atas kepala teman. Hoki-hokian ya Mbak. Jadi ada yang di bawah, ada yang di atas. Tadi teman aku sempat coba di atas kepala temennya Mbak. Oh gitu, awas kepentok gitu. Itu mbaknya niat loh sampai loncat di atas panggung. Iya makanya ambis banget nih orang-orang. Widih. Biasanya kalau mahasiswa kan emang ambis ya Mbak ya. Kan kayak pengen menang. Wih, kongres.
Gila, gokil. Oke, baik. Untuk nama-nama yang tertera silahkan ke atas panggung untuk hadiahnya. Yes, betul. Siapa nih yang nomor 1? Siapa yang nomor 1? Nomor 1 Muhammad Kadafi. Oke, di sini boleh. Sini, Mas, silahkan. Nomor 2? Nggak ada. Nomor 2, hehe. Nomor 3? Nggak apa kalau mau pakai nama panggung, misalnya mau itu nama aku gitu, kan gak ada yang tahu juga ya. Silakan. Mbak, padahal yang main, ayo nggak apa-apa di depan aja. Ayo ke depan. Nanti aku kasih stiker. Thank you loh udah main. Sini Mbak, nggak apa-apa. Ada Mbak Niza Kintara, ada Mas Hafiz. Mungkin boleh dibantu ke bawah lagi kira-kira. Di scroll ke bawah. Oke, untuk kita kasih hadiahnya untuk teman-teman yang tadi sudah main ya. Atau mungkin tadi di sini yang main tapi poinnya masih dikit gitu karena mau berdiri mager. Karena lagi duduk gitu ya di tengah-tengah orang. Oke, baik. Untuk tadi yang di 6 sampai 10 boleh dibantu kah teman-teman? Sambil Mbak Masnya di sini. Oke, baik. Di sini ada Mas Muhammad Kadafi sudah di sini. Mas atau Mbak Hehe, Mas Ivan, Mbak Alivia Cantika Fatia, Nizah Kintara, Hafiz, Mitchell, Zi, Lydia Azahra, dan Asyai Hikari. Silakan naik ke atas panggung semuanya. Yeay. Oke, kita hitung aja ya di sini ya kalau nggak ada yang klaim, yang bawahnya kita panggil ke depan juga boleh. Oke, kita udah berapa nih? 1, 2, 3, 4 teman. Udah nih 6 orang ya? Atau ada lagi? Ada lagi? Mungkin masih asik main kali ya Mbak ya, lupa udah ada nilainya. Oke, mungkin ada Mas Asyai, Mbak Adin, Mbak Danul. Oke, Mas Asyai silakan. Oke, langsung saja ya kita kasih selamat kepada para pemenang. Kita kasih tepuk tangan terlebih dahulu. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Ini kita ada hadiah dan kenangan. Oh, Mas Ivan Marketeers. Di manakah kamu, Mas? Oke, silakan. Diam-diam menang. Oke, baik. Ini kita ada hadiah untuk beberapa pemenang. Mungkin kita pingin ngundang Mbak Zahra, Mas Hasbi ya Mas ya, untuk foto bersama dengan para pemenang permainannya tadi. Silahkan. Mbak Zahra lagi. Ya boleh Mas. Oke. Sedang memilih stiker teman-teman semuanya. Oke, baik. Sekali lagi kita ingin mengingatkan untuk para audiens di sini, misalnya masih kepo gitu ya teman-teman semuanya pengen coba tadi gamenya di assembler dan ada proto hologram juga, bisa langsung saja ke sebelah kiri panggung ya, Mas, Mbak, teman-teman semuanya. Jadi untuk Vitu Indonesia proto hologramnya di sini sampai hari Jumat seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen main assembler, pengen ngumpulin poin sebanyak mungkin, pengen dapat gift gitu ya, silahkan langsung saja datang ke booth M-Corp di sebelah sana, nanti main sebanyak-banyaknya, nanti bisa ditukar dengan gift, seperti itu. Oke, langsung saja kita foto bersama Mbak Zahra, Mas Hasbi, silakan. Oke, boleh dibantu mungkin teman-teman.
Oke, baik. Terima kasih banyak buat semua teman-teman di sini yang sudah berpartisipasi baik waktu kita main di booth V2 Indonesia di Proto Hologram dan waktu kita main game barusan dengan Assembler. Oke, demikian sesi kita hari ini. Kita sudah bincang-bincang dengan pembicara kita yang sangat menyenangkan ya sebetulnya dan sangat insightful. Kita juga sudah tanya jawab, kita juga sudah main game dari kedua pembicara juga. Jadi saatnya kita menutup sesi kali ini, tapi sebelum itu kami ingin memberikan penghargaan kepada para pembicara, yaitu sertifikat yang akan dibawakan oleh robot Gayatri di sebelah kiri teman-teman. Karena hari ini Tech Day, mas-mas sekalian, jadi sertifikatnya yang bawain robot. Sambil nunggu dia jalan, Mas Nandi silahkan untuk ke tengah panggung. Ya, robot Gayatri ini dari RoboPark yang terinspirasi dari Gayatri Ratu Majapahit tahun 1276 hingga 1350. Seorang permaisuri kata raja saya. Baik, terima kasih banyak. Kami persilahkan Ci Marta untuk hadir ke atas panggung memberikan penghargaan kepada Mas Nandi. Terima kasih banyak Mas Nandi. Mungkin nanti kita bisa foto lagi Mas bersama. Mas Hasbi silahkan untuk ke depan tengah-tengah panggung. Baik. Lalu foto bersama dengan kedua pembicara. Oke baik, terima kasih banyak sekali lagi kami sampaikan kepada pembicara kita yang sangat-sangat inspiratif dan insightful pada siang hari ini. Baik teman-teman semuanya, demikian sesi kita, tapi jangan kemana-mana ya teman-teman, karena setelah ini kita akan ada sesi yang gak kalah seru banget nih teman-teman. Jadi setelah ini kita akan ada sesi talk show robot dari RoboPark, dan masih ada sesi teknologi lain dan digital yang pastinya gak kalah seru nih teman-teman. Jadi stay tune, sekali lagi kita ingatkan untuk berkeliling-berkeliling jika ingin mau main game atau coba booth-booth dari misalnya V2 Indonesia, Proto Hologram silakan. Dari Assembler juga di M-Corp silakan. Nah, jangan lupa meramaikan sesi Jakarta Marketing Week di hari-hari selanjutnya sampai dengan tanggal 19 Mei 2024. Akhir kata, saya Yeni pamit undur diri, sampai jumpa di sesi berikutnya.